Hai Andika, di depan kamu ada guys. Nah, di video kali ini kita akan membahas laptop gaming khusus pelajar. Mungkin agak gak match ya antara kata gaming dan kata pelajar. Tapi kalau kalian ngikutin DKID udah cukup lama, kalian pasti tahu tentang istilah laptop gaming atau laptop gapai ranking. Jadi dulu itu ada customer yang menyuruh saya untuk menghilangkan embel-embel laptop gaming agar diperbolehkan oleh orang tuanya. Nah, laptop ini kalian nggak perlu lagi pura-pura atau bohong kepada orang tua kalian, karena secara line up laptop ini tuh nggak masuk laptop gaming. Secara desain form factor laptop ini juga nggak ada tampilan sama sekali seperti laptop gaming, tapi secara spesifikasi laptop ini gaming banget karena dia menggunakan Intel seri H atau High Performance dan juga GTX 1650 versi full power atau versi yang bukan low power atau biasanya kalian menyebutnya dengan versi sunat. Cukup menarik kan? Tapi kalau secara performa, apakah laptop ini paling tidak bisa menyaingi laptop beneran gaming? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Jadi perkenalkan, ini adalah Asus F571 The Real Laptop Gaming atau laptop gapai ranking, dan dia memiliki beberapa SKU. Untuk SKU yang menggunakan Nvidia GTX 1650 namanya adalah F571 GT. Tapi kalau kalian menemukan F571GD, dia adalah varian atau SKU yang menggunakan spesifikasi Nvidia GTX 1050. Kalau untuk varian atau SKU secara CPU, Asus F571 ini memiliki dua SKU, yaitu Core i5 generasi ke-9 9300H dan juga Core i7 generasi ke-9 juga 9750H. Kalau secara spesifikasi SKU layarnya ada tiga varian, mulai dari yang terendah yaitu 60Hz dengan 45% NTSC atau setara dengan 60% sRGB. Kemudian juga ada 60Hz dengan 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB, dan yang terakhir ada yang 120Hz dengan 45% NTSC yang atau setara 60% sRGB. Cuman yang masuk Indonesia itu setahu saya hanya F751GD yang pakai Core i7 dengan GTX 1050 dan juga F751GT yang pakai Core i7 juga dengan 1650. Cuman ke depan saya nggak tahu bakalan masuk yang 120Hz atau yang 100% sRGB, jadi kita tunggu aja. Dan kebetulan yang kita review kali ini adalah yang F571GT, berarti dia pakai Intel Core i7 generasi 9 9750H, 6 core 12 thread dengan TDP-nya 45 watt dan base clock 2,6 GHz yang bisa di-boost sampai 4,5 GHz. Untuk grafik card-nya dia menggunakan GTX 1650 versi full power atau non-Max-Q atau bukan yang versi sunat dengan 4 GB VRAM dan turbo boost sampai 1560 MHz, sedangkan untuk versi Max-Q di limit di 1245 MHz. Dan dari segi spesifikasi CPU dan juga GPU saja, menurut saya spesifikasi dari laptop ini sangat menarik, tapi nanti akan kita bahas. Sekarang kita lanjutkan dulu spesifikasinya. Untuk memori RAM-nya dia menggunakan 8 GB dengan settingan dual channel dengan speed 2666 MHz, dan untuk storage-nya dia menggunakan storage terbaru dari Intel yang namanya adalah Intel Memory Optane H10 with Solid State Drive. Jadi itu adalah Intel Memory Optane dan juga NAND flash-nya SSD jadi satu PCB di dalam satu M.2 2280 yang nanti akan kita bahas secara detail. Dan untuk harganya, SSD terbaru dari Intel ini harganya saya cek tadi sekitar 2.500.000. Tapi nanti akan kita bahas secara detail ketika kita membongkar laptop ini. Kita lanjutkan lagi spesifikasinya. Dia untuk layarnya dia menggunakan dimensi 15,6 inch dengan resolusi Full HD, panel IPS, dan cukup untuk spoiler spesifikasinya. Sekarang kita lanjutkan dari segi desain. Kemarin saya sempat post Asus F571GT ini di Instagramnya DKID, yaitu @dklaptop. Karena kalau dari segi desain kan semuanya tergantung ke selera orang masing-masing, dan saya juga pengen tahu respon kalian tentang desain dari laptop ini. Ada yang bilang desainnya polwan atau polos tapi menawan, ada yang bilang serigala berbulu domba, ada yang bilang don't judge the book by the cover, dan overall yang saya tangkap dari komentar kalian, banyak yang suka dengan desain seperti ini. Kenapa? Karena secara desain dia sama sekali tidak terlihat gaming. Di bagian cover belakangnya nggak ada logo gaming seperti Asus TUF ataupun Asus ROG. Logonya sama seperti Asus VivoBook dengan logo Asus yang ada di tengah, dengan warna yang dinamai oleh Asus yaitu Star Black. Tapi kalau saya boleh menamai warnanya, menurut saya warnanya ini adalah biru dongker, seperti biru dongker yang ada di kain jeans, dengan bahan materialnya plastik polikarbonat yang solid banget dengan finishing doff. Jadi karena finishingnya doff, untuk bekas-bekas jari nggak akan nempel. Dan menurut saya warna dan juga finishing doff-nya ini benar-benar terlihat simple, profesional, dan sama sekali tidak terlihat gaming. Mungkin yang terlihat agak gaming adalah sistem exhaust atau pantat untuk membuang panasnya di bagian bawahnya ini.
dengan sistem pembuangan yang menurut saya desainnya terlihat cukup blending dengan aksen garis-garis abstrak yang terlihat seperti batik. Dan Asus menyebut desain sistem exhaustnya ini dengan rear fan yang panasnya akan keluar dari sela-sela layar seperti ini dan akhirnya terbuang ke belakang. Tapi kalau digambarnya di website Asus secara logika sih iya, karena layar di gambar ini nggak terbuka secara 45 derajat. Masalahnya kalau laptop ini terbuka secara 45 derajat, fan-nya akan tertutup dengan casing. Saya kasih tahu contohnya sambil kita coba apakah Asus F571 GT ini bisa dibuka dengan satu tangan. Wih, 90% bisa dibuka dengan satu tangan karena 10%-nya yang bagian casing bawah tadi ikut terangkat, tapi paling nggak ya 90% bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Jadi kalau laptopnya terbuka secara 45 derajat, casing bagian layar ini menutupi ruang pembuangan panas. Jadi antara panasnya terbuang ke atas atau ke bawah casing layar. Dan kalau casingnya kalian buka sampai ya sekitar 50 derajat seperti ini, dia kayak punya fitur ergolift yang keyboardnya ikut terangkat mungkin sekitar 5 derajat. Dan kalau terbuka seperti ini secara teoritis seharusnya panasnya keluar ke atas layar seperti ini. Apakah ini buruk? Enggak juga. Yang buruk itu kalau panasnya nggak bisa keluar. Sama seperti kalian cemburu dengan pacar orang. Kalian panas karena api cemburu, tapi mau bilang nggak bisa karena dia kan pacar orang, jadi panas kalian nggak bisa keluar. Toh layar kalian nggak mungkin leleh juga meskipun dilewati panas yang dibuang oleh laptop ini. Kemudian untuk keyboardnya, Asus F571 GT ini memiliki full size keyboard lengkap dengan numpad. Jadi buat kalian yang mungkin berkutat dengan data seperti Microsoft Excel atau database lain, numpad ini walaupun ukurannya agak kecil dan sedikit agak dipaksakan, tapi menurut saya bakalan berguna banget untuk input data, terutama data yang menggunakan angka. Kemudian keyboardnya memiliki single LED backlit berwarna putih yang bisa kalian adjust sebanyak 3 kali, jadi redup, agak terang, dan juga terang. Dan untuk feel keyboardnya, yang tahu DKID dari lama pasti ngerti kalau saya adalah fans keyboard dari Lenovo. Nah, di Asus F571 GT ini, feel keyboardnya ini bener-bener enak banget. Keyboardnya itu tactile, silent, atau nggak berisik. Ketika ditekan itu tombolnya kerasa solid dan nggak ada flek. Mungkin kekurangannya adalah tombol powernya ini masih menyatu dengan keyboard, walaupun jaraknya sekarang nggak terlalu dekat dengan backspace karena ada numpad. Dan sayangnya menurut saya sih untuk tombol arrow-nya ini juga masih terlalu kecil dan terlalu berdekatan. Jadi buat tangan-tangan yang besar seperti saya ini butuh adaptasi, mungkin sekitar 1 atau 2 hari untuk adaptasi dengan tombol arrow yang sekecil ini. Untuk touchpadnya ini feel-nya juga udah nyaman banget. Surface touchpadnya ini nggak terlalu licin dan nggak terlalu keset. Klik kanan dan kirinya pun juga udah responsif dengan travel distance yang pas. Ditambah lagi di pojok kanan atasnya ada sensor fingerprint. Kebanyakan laptop dengan spesifikasi gaming itu nggak punya sensor fingerprint. Tapi karena laptop ini adalah laptop bisnis yang memiliki spesifikasi gaming, jadi dia ditambahi sensor security dengan sensor fingerprint. Dari segi konektivitas, Asus F571 ini menggunakan Wi-Fi 802.11ac dual band dengan Bluetooth versi 5. Dan untuk port I/O-nya di sebelah kanannya terdapat Kensington lock, 2 buah USB 2.0 dan slot SD card. Di sebelah kirinya ada input power, input LAN, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, dan juga jack audio. Menurut saya menarik karena untuk ukuran laptop berdimensi 15,6 inch, laptop ini cukup tipis dengan ketebalan hanya 2,1 cm, tapi ada input LAN. Untuk bobotnya juga cukup ringan, sekali lagi ini adalah laptop 15,6 inch dan dia hanya memiliki bobot 1,8 kg. Jarang banget saya menemukan laptop dengan dimensi 15,6 inch yang bisa berada di bawah 2 kg. Kemudian untuk layarnya sudah bezel di bagian frame kiri dan kanannya dengan ukuran framenya 7,4 mm dengan 80% screen body to ratio. Tapi untuk bagian atasnya ini menurut saya masih lumayan tebal. Walaupun dengan alasan untuk menaruh webcam, menurut saya sih bagian frame atasnya ini masih agak tebal karena seharusnya masih ada ya beberapa milimeter lah di bagian atas webcamnya ini yang bisa dipotong. Untuk spesifikasi layarnya berdimensi 15,6 inch Full HD dengan panel IPS yang dimanufaktur oleh LG Philips dengan monitor ID LGD 0563 dengan 220 brightness nits, 45% NTSC yang berarti sekitar 60% sRGB. Memang nggak 90 atau 100% sRGB, tapi paling nggak udah IPS dan udah nyaman banget untuk dipandang. Oke, sekarang waktunya kita bongkar laptop ini untuk mengetahui apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya.
Di dalamnya tentu meskipun nggak ada tampilan gaming looknya, tapi terdapat dual fan dan juga dual heat pad karena CPU-nya kan seri H dan grafiknya juga bukan yang versi Max-Q atau versi low power. Kemudian untuk memori RAM-nya konfigurasinya adalah dual channel, jadi 4GB-nya onboard dan 4GB-nya ada di slot yang bisa kalian upgrade secara teoritis menjadi 20GB. Dengan asumsi kalian mengganti RAM 4GB di slot yang nggak onboard ini dengan 16GB. Kemudian Asus juga menyediakan tempat untuk kalian upgrade hard disk atau SSD 2,5 inch. Untuk baterainya memiliki spesifikasi 3 sel 42 Wh yang ketika saya tes untuk streaming YouTube loop dengan mode power saving dan tingkat brightness dan juga volume sama-sama 20% bisa bertahan sekitar 7 jam 25 menit. Untuk speakernya secara dimensi lumayan besar dan speaker Asus F571 ini disertifikasi oleh Harman Kardon yang kualitas suaranya memang di atas rata-rata laptop, bahkan di atas kualitasnya suara Asus TUF dan juga Asus ROG, hampir sama dengan ZenBook UM431 yang kita review beberapa hari kemarin. Kira-kira seperti ini suaranya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan bagian Intel Optane H10 yang tadi saya janjikan untuk dijelaskan, tapi saya jelaskan secara singkat saja karena belum tes gaming dan videonya udah cukup panjang dan saya juga udah mulai haus. Jadi Intel Optane H10 itu adalah sebuah storage terbaru dari Intel. Jadi dia satu PCB dengan Intel Optane dan juga SSD. Di sebelah kirinya ada chip Intel Optane dan di sebelah kanannya ada chip untuk NAND flash. Dan dia jadi dalam satu PCB yang berbentuk M.2. Dan keduanya ini bekerja secara terpisah. Intel Optane adalah sistem cache dan NAND flash dari SSD untuk storage. Dan teknologi ini diklaim Intel adalah the best storage untuk notebook yang tipis dan ringan. Tapi ketika saya tes untuk benchmark dengan Crystal Disk Mark, Intel Optane enabled speednya hanya ada di 1600-an Mbps atau setara dengan SSD NVMe generasi kedua, dan ketika Intel Optane-nya disable, speednya ada di angka 1400-an Mbps. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Nah, ternyata perbedaannya itu nggak hanya di Crystal Disk Mark atau benchmark dari SSD, karena Intel Optane itu adalah sistem cache yang mampu melajari habit kita atau kebiasaan kita ketika menggunakan laptop. Channel Hardware Canucks sudah tes Optane H10 versus SSD NVMe dari Intel juga yang namanya adalah 760p, yaitu SSD NVMe generasi ketiga atau 3x4, dan hasilnya untuk booting Optane H10 lebih cepat ketimbang SSD NVMe generasi ketiga milik Intel, dan di dalam beberapa case untuk loading game Optane H10 juga lebih cepat ketimbang SSD NVMe. Dan perbedaan dengan selisih yang cukup jauh terjadi ketika Intel memori Optane H10 versus SSD 760p dari Intel ini digunakan untuk mengcopy files yang sangat besar dengan kapasitas 18GB, tapi ketika mengcopy file tersebut juga digunakan untuk membuka aplikasi yang berat, yaitu Photoshop. Dan yang terjadi, Intel Optane H10 lebih cepat 40 detik ketimbang SSD 760p generasi ketiga dari Intel. Jadi intinya Intel Optane H10 lebih unggul ketimbang SSD NVMe generasi ketiga karena dia memiliki dua chip, yaitu Optane dan juga NAND flash yang bekerja sama dan juga sharing bandwidth. Sementara SSD NVMe hanya memiliki satu chip, yaitu NAND flash yang ketika digunakan untuk dua tugas secara bersamaan, dia nggak kuat dan akhirnya melambat. Untuk lebih detailnya kalian bisa kunjungi link yang ada di pojok kanan atas, berarti ini pojok kanan atas ya. Itu adalah link yang menuju Hardware Canucks. Di channel itu dijelaskan sangat lengkap perbedaan antara Intel Optane H10 dengan SSD NVMe milik Intel juga. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti videonya bakalan panjang. Oke, jadi biar nggak terlalu panjang, sekarang langsung aja kita tes Asus F571 GT ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa kita menggunakan Senseband R15 untuk benchmark CPU-nya sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan di run pertama mendapatkan skor 1122, salah satu laptop yang cukup tinggi skor benchmarknya yang pernah saya review. Kemudian di running keduanya ada di angka 1081, dan tes ini sudah kita tes sebanyak 10 kali, cukup stabil CPU-nya, nggak ada skor yang di bawah 1000 CB, dengan skor terendahnya ada di running ke-9 dengan skor 1057 CB. Untuk suhu max load-nya ketika kita tes sebanyak 10 kali ini sempat menyentuh 95 derajat Celcius, tapi untuk average-nya ada di angka 80-an derajat Celcius. Jangan khawatir karena Intel Core i7 generasi ke-9 ini temperaturnya masih bisa bertahan sampai 105 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di DKID. Asus F571 GT berhasil merender template yang kita beli
dengan durasi waktu yang cukup cepat, yaitu 1 menit 16 detik. Kemudian untuk skor 3D Mark menggunakan drivernya Skydiver, hasilnya cukup tinggi dengan 25.689. Untuk benchmark time spy-nya mendapatkan skor yang cukup tinggi juga, yaitu 3.613. Oke, sekarang waktunya yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tes gaming atau tes gapai ranking. Pertama kita coba di game yang ringan dan game yang casual dulu, yaitu CSGO dengan resolusinya Full HD, grafiknya mentok kanan atau high. Average FPS-nya cukup tinggi dengan average FPS 180 sampai 200-an FPS. Untuk suhu max load GPU-nya sekitar 80 derajat Celcius dan kalau untuk CPU-nya sekitar 90-an derajat Celcius. Lanjut ke game PES 2019, resolusinya Full HD juga. Hasilnya mendapatkan mentoknya FPS-nya PES, yaitu 60 FPS dan nggak turun sama sekali dengan suhu yang juga relatif sama. Lanjut ke tes game benchmarknya Final Fantasy Full HD dengan settingan grafiknya standar, dan untuk hasilnya skornya itu sekitar 500-an dengan sertifikasi dari Final Fantasy fairly high. Lanjut ke game Shadow of Tomb Raider, settingannya Full HD, grafiknya medium, dan Asus F571 mendapatkan average FPS yang sangat playable di angka 56 FPS. Lanjut ke game FPS yang kompetitif yaitu Apex Legends, resolusinya Full HD, grafiknya mentok rata kanan atau high, dan hasilnya Asus F571 mendapatkan average FPS yang masih sangat playable juga di angka 60-70-an FPS. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam, settingannya juga Full HD, grafiknya kita coba ke medium dulu, dan hasilnya Asus F571 bisa mendapatkan average 90-100 FPS, dan ketika kita naikkan ke grafik high mendapatkan average FPS yang juga masih sangat playable di angka 80-90-an FPS. Padahal scene-nya ini padat, jadi kita coba untuk naik motor biar scene frame-nya ini padat dan cepat berubah. Game terakhir kita coba di game AAA yang cukup berat yaitu Battlefield 5, resolusinya Full HD, grafiknya medium, dan hasilnya juga masih sangat playable di angka 50-an FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Asus F571, the real laptop gaming atau laptop gapai ranking kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah, kalau kita mau mensegmenkan laptop ini dengan brand lain, di brand lain itu menurut saya masih ada Lenovo L340 Gaming. Jadi kalau Lenovo L340 itu masih ada kata gimmick. Di stiker kanannya itu ada kata L340 Gaming, yang casingnya nggak gaming tapi dibilang laptop gaming. Dan kalau Asus F571 GT ini, dari segi desain form factor dia sama sekali nggak ada terlihat gaming. Dari segi bobot dia juga cukup ringan, mengingat laptop ini adalah laptop berdimensi 15,6 inch tapi bobotnya hanya 1,8 kg. Tapi secara spesifikasi laptop ini tuh bener-bener setan karena dia memiliki dual fan, dual heat pipe yang memang biasanya ada di laptop gaming, tapi dia tipis. Kemudian keyboardnya juga backlit warna putih, nggak RGB. Intinya secara penampilan dia itu, karena ada beberapa orang yang beranggapan kalau laptop gaming itu adalah laptop yang secara tampilan dia norak dan nggak cocok kalau digunakan untuk meeting atau ya di kantor atau mungkin kerja kelompok dengan teman-teman kalian di cafe. Nah, dengan Asus F571 GT ini menurut saya bisa kalian jadikan referensi karena secara tampilan dia nggak gaming tapi secara spesifikasi dia gaming. Untuk harganya Asus F571 yang GD atau yang 1050 harganya itu sekitar 13.900.000, dan kalau yang F571 GT atau yang varian 1650 versi full power harganya itu sekitar 14.900.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa sudah saya taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal klik, itu adalah garansi resmi dan juga harga termurah. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan suara saya udah cukup habis. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.